Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kawan-kawan semuanya, khususnya Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rahayu SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Laut, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Helmi Mulinda, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Helni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Rahayu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu Helni, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Helni akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 2.3. Pada supervisi ini ada 3 tahapan Ibu. Yang pertama itu praobservasi, kemudian itu observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini saya akan melaksanakan tahap praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Ibu Helni untuk melaksanakan supervisi. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Helni nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Helni dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Helni dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Helni dari pertemuan kita siang hari ini? Tadi seperti yang disampaikan Ibu Rahayu, tujuan kita harapannya juga adalah berbagi dan bertukar pikiran, berdiskusi, kemudian juga untuk peningkatan kompetensi saya dalam pembelajaran nantinya. Baik, tujuan kita siang ini adalah untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Helni dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau saya boleh tahu nih Bu Helni, Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Sejauh ini siswa sudah masuk pada unit 2, lab environment ya temanya. Kemudian untuk materinya itu descriptive text. Jadi karena descriptive text ini erat kaitannya dengan adjektif atau kata sifat, maka materi yang akan saya sampaikan itu mengenai adjective order atau penyusunan kata sifat. Oh, jadi sudah masuk di materi descriptive text, namun unitnya lebih ke adjective order ya Bu ya. Tentu di sini kan ada tujuan pembelajaran nih ya Bu ya, yang akan dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Kalau untuk tujuan pembelajarannya, saya memfokuskan kepada agar siswa itu mampu memahami penggunaan adjektif untuk mendeskripsikan suatu benda. Kemudian juga agar siswa mampu menyusun adjektif dalam urutan yang benar. Kemudian siswa mampu secara tepat menggunakan frase adjektif dalam monolog maupun dialog. Oh, bagus juga sih Bu tujuannya. Kalau dari tujuan pembelajaran ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Fokusnya lebih kepada kognitif dan kemampuan berbahasa. Untuk kognitifnya itu pada pemahaman konsep mengenai apa itu definisi dari adjektif, kemudian fungsinya dan jenis-jenisnya. Kalau untuk bahasanya itu lebih penambahan kosakata, kata sifat dalam hal ini. Ya, dan juga kemampuan siswa dalam menganalisis urutan kata sifat sesuai urutan yang benar. Fokusnya nanti keterampilan siswa berkelompok atau bagaimana Bu? Untuk kelompok juga, jadi mereka bisa berkolaborasi dalam kelompoknya dan kemampuan mereka berkomunikasi juga ya. Oh, berarti nanti ada keterampilan siswa berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok Bu ya? Iya. Terus kemudian apa saja sih yang Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi nantinya? Karena siswa kelas 11 ini menggunakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, maka tentu saya akan menyiapkan modul ajar, kemudian juga bahan ajar meliputi teks dialognya, video, game, kemudian juga LKPD. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Strategi apa yang nanti Ibu gunakan dalam modul ajar ini? Untuk strateginya, pertama kita melakukan pembukaan dengan memberikan pemanasan berupa tebak-tebakan atau riddle. Kemudian pada kegiatan inti saya akan memberikan penjelasan konsep ya mengenai kata sifat dan aturan pengurutannya dalam bahasa Inggris menggunakan rumus The Sascom.
lalu memberikan pelatihan untuk menyusun kata sifat ke dalam bahasa Inggris ya, dan latihan menebak penyusunan kata sifat yang benar. Kemudian ada diskusi dalam kelompok mereka untuk mengerjakan game, mengurutkan kata sifat yang tepat untuk menggambarkan kata benda. Game ini menggunakan word wall. Kemudian ada juga pemberian kuis untuk dikerjakan secara mandiri, lalu ada pemberian LKPD. Dalam LKPD ini akan ada beberapa activity tugas yang harus dikerjakan siswa secara berkelompok. Wow. Lalu untuk penutupnya kita akan melakukan merangkum materi dan refleksi bersama. Wow, luar biasa sekali sepertinya persiapan dan strategi yang akan Ibu Helni lakukan pada saat supervisi. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah Senin depan, ya tanggal 4 November 2024. Jadi nanti hari Senin tanggal 4 November saya akan datang ke kelas Ibu Helni untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu, terutama di kelas 11 farmasi ya Bu ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau saya sudah mengamati supervisi, nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya. Sebelum kita mengakhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita siang hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai aspek apa yang perlu saya fokuskan untuk diamati kepada siswa. Dalam hal ini tadi kan aspek kognitifnya, pemahaman konsepnya, dan juga kemampuan berbahasanya, dalam hal ini lebih kepada penambahan kosakatanya. Itu saja Bu ya. Baik Bu Helni, saya sangat berterima kasih atas waktu dan Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di Senin tanggal 4 nanti dalam kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Rahayu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thanks ya Allah. Protect us always ya. Before we start our lesson today, better for us to try the leader. Please one of you read pray together ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Okay, well, student, I want to check your attendance one by one. If I call your name, please mention one of adjective with meaning. Okay, ready ya? Ana Latifatunisa. Asma Roha. Yes. Ini. Nanda. Asik. Nia Nabila. Julfa. Okay, thank you, student. As you can see on the screen, yeah, topic today is adjective order of adjective, yeah. Again, before that, better for us to review previous material. Minggu kemarin kita akan belajar ya. Ya. I wanna ask of you to read the PowerPoint slide, that, please. Video terus konten satu mengamati video untuk mengaplikasikan ekspresi yang menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah. 2. Membuat sebuah poster yang berkaitan dengan penanganan sampah. 3. Mengenal kata peristiwa terkait domestic waste. Oke. Kemarin ada yang nonton video tentang pencemaran laut, ya. Pakai panca indera dan nah, kelihatan pencemaran bukan kayak video, berarti video sampah kira-kira panca inderanya masuk ke dalam ya was musik. Kemudian apa lagi? Pencemaran
gambar. Biasanya di kantor di gambar umum yang mudah terlihat banyak. Maksudnya untuk menghimbau ya. Kemudian kita juga mengenal istilah terkait domestic waste. Kemarin ada 10 kata ya. Yang kemudian kalian dari surat ibu mengajar ya, 402. Ini capaian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian menyimak berbicara. Tisna, please read the PowerPoint slide. Tisna, where is the I just give you 3 minutes ya. Hanya 3 menit untuk semua. What are the points in this lesson? Apa kata kuncinya? Kata kunci yang dosa. Tadi kan? Iya, dosa. Apa kuncinya? What is the most fun activity? What is the most fun activity? Activity yang mana yang paling menyenangkan? Ya, quiz atau workshop tadi? Apa yang pertama tadi tebak-tebak? Semuanya attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi yang akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Helni Mulinda dan Bapak pengajar praktek, Bapak Muhammad Arifansah. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Helni karena saya sudah melakukan kegiatan observasi pada beliau. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helni. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi? Kalau awalnya rasa sedikit nervous dan canggung ya, karena tidak terbiasa diamati dari awal sampai akhir pembelajarannya. Untuk yang setelahnya, alhamdulillah sudah agak lega sedikit. Iya, berarti sedikit canggung awal-awalnya, Bu lah. Inggi, ulun langsung ke pertanyaan, Bu lah. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran kemarin, Bu? Saya merasa untuk penyampaian materi secara konsepnya sudah tersampaikan, memang tapi perlu untuk saya pribadi melakukan pembelajaran yang lebih interaktif dan penggunaan alokasi waktu yang lebih efektif di kelas. Oh iya, seperti itu Bu lah. Berarti waktu Bu lah yang masih Bu lah, karena pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin yang minggu lalu itu sudah sesuai dengan Ibu rencanakan? Secara garis besar ya, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu saya improvisasi saat menyesuaikan dengan situasi kelas. Oh iya. Kemudian di sini dapatkah Ibu ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran? Untuk materi yang saya sampaikan alhamdulillah cukup mudah, yaitu tentang adjective order. Karena adjective order itu kan secara strukturnya itu sudah cukup baku rumusnya, sehingga mudah untuk dipelajari dan diingat oleh siswa. Berarti kemarin adjective order itu masih di level yang tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi untuk kelas 11 Bu lah. Kemudian nih bagaimana perkiraan Ibu Helni terkait tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Pastinya ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal, sehingga perlu untuk dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi ya Bu ya. Kendala-kendalanya. Iya. Selama kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu, apakah ada hambatan-hambatan Bu? Pastinya ada, ya. Iya, seperti apa Bu hambatannya? Pertama tadi pengalokasian waktu di kelas ya, karena ada yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan di RPP ataupun di modul ajar. Kemudian penguasaan kosakata siswa. Banyak siswa yang tidak menguasai kosakata dalam bahasa Inggris, jadi mereka kesulitan untuk mengurutkan kata sifat itu. Nah, tapi ketika mereka mengetahui artinya, mereka bisa mengerjakan tugasnya.
Jadi secara konsepnya mereka paham, tapi mengartikan katanya yang belum mereka belum memiliki banyak kosakata untuk kata sifat tersebut. Berarti hambatan selama pembelajaran Ibu itu di kosakata ya Bu ya? Gitu. Lebih di kosakata. Berarti yang perlu ditingkatkan memang harus kosakata yang dimiliki siswa. Nah, betul. kalau dari segi Ibu sendiri, apakah Ibu ada hambatan atau kesulitan? Kesulitannya tadi pengalokasian waktu ketika Itu kita saja, Bu? merencanakan, iya, Di dalam kegiatan proses pembelajaran ada nggak Bu? nggak ada. Tidak ada, lancar. Menurut saya lancar. Oh iya, karena dari yang ulir kemarin tuh juga Ibu sudah melakukan kegiatan itu sesuai dengan yang Ibu rencanakan waktu kita pasca observasi itu ada kegiatan membagi siswa secara kelompok, bola. Iya bagus Ibu, kalau yang udah lihat kemarin itu siswanya tuh kayak terorganisir mengerjakan tugasnya dan mereka juga menggunakan Teknologi ya, aplikasi Wordwall, kayak lebih siswa itu kayak lebih tertarik seperti itu. Jadi mengerjakan tugas tuh tidak ada saya lihat pakai kertas bola kemarin. Iya, jadi kayaknya Ibu Helni lebih enak menggunakan teknologi dalam pembelajaran daripada karena saya lihat tuh tidak ada sama sekali kayak kegiatan menulis, tidak ada otomatis nilainya tuh Pak kalau pakai aplikasi. Iya, karena tidak ada kegiatan menulis sama sekali Pak, saya lihat tuh Pak. Jadi pure pakai HP semua. Iya. Biasanya Wordwall, Quizzes, worksheet, otomatis dan ini tersimpan Pak. Nggak, jadi kita nggak perlu lagi ngintip nilai ya, mengoreksi itu. Jadi pure pas melihat pas observasi 2 JP itu tidak ada penggunaan, tidak ada siswa menulis, tidak ada merangkum, tidak ada apa-apa aja. Langsung LCD kemarin. Di PPT Pak. PowerPoint, PPT. Nah, baik Bu. Kemudian nih kalau tadi kan Ibu bilang kesulitannya tuh di waktu ya Bu ya. Nah, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi di waktu itu? Mungkin penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif, misalkan kayak TV layar sentuh. Jadi siswa itu ketika adjective order kan nyusun gitu kan, nyusun mengurutkan. Jadi bisa main tarik, geser gitu. Karena kalau nulis di papan tulis waktu juga ya sedikit. Berarti kita memang harus meningkatkan teknologi dalam pembelajaran. Berarti kurangnya itu di media pembelajarannya. Meskipun tadi Ibu sudah menggunakan teknologi juga. Media. Tapi kan yang maju ke depannya masih papan tulis. Maju ke depan kan tetap pakai papan tulis. Iya. Kemudian nih Bu, mari kita bersama-sama Bu ya mengidentifikasi hal-hal yang lebih mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang sudah Ibu lakukan dari pengamatan saya. Oke. Terima kasih, tentunya saya akan menyambut baik itu dan itu akan menjadi tambahan ilmu bagi saya ya. Juga bisa saya terapkan untuk pertemuan berikutnya agar pembelajaran pertemuan berikutnya bisa lebih efektif ya. Dan saya tahu Ibu tidak cuma hanya mengajar di kelas 11 Bu. Iya betul. Ya, kebetulan ya pas saya observasi kemarin kelas 11. Jadi harapannya nanti saya bisa melihat kegiatan Ibu di kelas 10, di kelas 12 juga, di tingkat yang lebih tinggi bagaimana gitu. Nah, kalau ternyata yang di tingkat lebih tinggi itu vocabnya lebih bagus daripada yang di kelas 11 ya kan Bu. Iya, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya Bu? Belajar mengelola mengalokasikan waktu di kelas agar sesuai dengan rencana pembelajaran. Karena kalau saat pembelajaran itu kita harus berimprovisasi, kadang ini juga ya perlu pemikiran juga, tiba-tiba kok ada sesuai nih dengan rencana gitu. Tapi pasti Bu, pasti di lapangan itu kadang lesson plan itu berbeda. Iya, pasti Bu, apalagi 2 JP itu bagi bahasa Inggris memang kurang. Karena kita kalau bisa tuh full 4 JP, tapi kan di jadwal kita sekarang kan kita bagi kan Bu ya 2 JP dan 2 JP. Kalau full 4 JP mungkin siswanya akan lebih bosan Bu. Iya betul, siswanya lebih bosan. Sekarang saya ingin bertanya, menurut Ibu nih apa sih kesan Ibu secara umum terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Secara keseluruhan saya merasa pembelajaran sudah cukup berjalan lancar, walaupun ada kendala-kendala tapi masih bisa diatasi ya. Kemudian juga tetap saya akan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk lebih baik lagi. Oh iya, baik Bu Helni, kiranya itu tadi beberapa pertanyaan yang
ingin saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu Iya, sama-sama, dalam Bu Rahayu. kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Saya juga, Bu ucapkan Rahayu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.